Yang pertama, bentuk perlawanan bangsa Indonesia dari Provinsi Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Belanda, merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan monopoli perdagangan rempah-rempah. Perlawanan ini dipicu oleh tindakan sewenang-wenang, kerja paksa, dan keinginan untuk menguasai perdagangan di wilayah Maluku. Beberapa perlawanan terkenal adalah perlawanan terhadap Portugis di Hitu dan Ternate, serta perlawanan terhadap VOC di Saparua dengan dipimpin oleh Patimura. Sejarah perjuangan dan perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda dimulai karena munculnya praktik monopoli dan sistem pelayaran hongi yang semakin menyengsarakan dan membuat rakyat menderita. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi, terutama rempah-rempah, kepada VOC. Selain itu juga mengadakan sistem pelayaran hongi berupa inspeksi dari company dengan mengunjungi satu persatu pulau-pulau di Maluku. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungannya monopoli rempah-rempah. Tidak berhenti sampai di situ, company juga mengklaim bahwa mereka memiliki hak eksploitasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan jengkit jika harganya sampai mengalami penurunan. Pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali, Kapitan Hitu, perlawanan rakyat Maluku dimulai. Sayangnya, Kakiali tewas terbunuh. Perjuangan lalu dilanjutkan oleh Kapitan Tulu Kabesi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18 tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Pada tahun 1817 muncul Patimura yang berasal dari di Pulau Saparua. Dalam perlawanannya, Benteng de Oostende berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan Residen Belanda Van den Burg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Belanda yang terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku, akhirnya benar-benar membuat rakyat Maluku harus mundur karena kehabisan pasokan makanan. Demi menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan, Thomas Matulesi atau Patimura menyerahkan diri, ditangkap, lalu dijatuhi dihukum mati. Setelah itu, Christina Martha Tiahahu menggantikan kepemimpinan Patimura. Sayangnya perjuangan ini pun harus terhenti saat ia ditangkap dan dibawa ke Pangasingan di Jawa. Tiahahu meninggal dunia pada 2 Januari 1818 karena sakit, sehingga akhirnya perjuangan rakyat Maluku pun terhenti. Kedua, perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dari Provinsi Sulawesi Utara. Perlawanan rakyat Sulawesi Utara terhadap bangsa Eropa memiliki beberapa bentuk, terutama terhadap Belanda dan Spanyol. Perang Tondano yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 adalah contoh perlawanan melawan VOC yang memaksakan monopoli beras di Minahasa. Selain itu, terdapat perlawanan terhadap Spanyol terutama di daerah Minahasa. Perlawanan terhadap Belanda, Perang Tondano I. Perang yang berlangsung di sekitar Danau Tondano, Sulawesi Utara. Ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa terhadap pendudukan bangsa Belanda. Penyebab Perang Tondano I adalah ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa yang secara berani ditentang oleh rakyatnya. Sayangnya, rakyat Minahasa terpaksa menyerah kepada VOC karena perekonomiannya terancam. Latar belakang Perang Tondano I. Sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Francisco Xavieres. Akan tetapi, hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika pada abad ke-17 VOC berhasil menanamkan pengaruh di Ternate. Gubernur Simon Hos yang diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol mulai menempatkannya kapalnya di Selat Lembah. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Setelah itu, VOC memaksa rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepadanya, tetapi ditolak. Penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Jalannya Perang Tondano I. Perang Tondano I berlangsung antara 1661 hingga 1664. Untuk melemahkan rakyat Minahasa, VOC tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi dengan membendung sungai Tembera. Akibatnya, aliran sungai meluap hingga membanjiri pemukiman penduduk. Akan tetapi rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Berikut ini isi ultimatum Gubernur Simon Hos kepada rakyat Minahasa. Masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak kepada VOC. Masyarakat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan sungai Tamburan. Akan tetapi, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa sehingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. Akhir Perang Tondano I. Pilihan VOC untuk mundur ke Manado ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa semakin sulit. Pasalnya, hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir oleh VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan VOC agar hasil pertaniannya dapat terjual. Terbukanya perdagangan Minahasa bagi VOC ini mengakhiri Perang Tondano I.
Setelah itu, Belanda membangun permukiman di Sulawesi Utara, lengkap dengan sebuah benteng. Ketiga, bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dari Provinsi Sulawesi Selatan. Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terhadap bangsa Eropa, terutama Belanda, mencangkup berbagai peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh berbagai kerajaan dan masyarakat di wilayah tersebut. Perlawanan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, termasuk hak monopoli dengan dagang VOC, kebijakan Belanda yang merugikan, dan upaya Belanda untuk menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Contohnya adalah Perang Bone. Latar belakang Perang Bone. Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal Van der Capellen berangkat ke Makassar untuk memperbarui perjanjian Bongaya. Menurut Van der Capellen, perjanjian itu tidak sesuai dengan sistem pemerintahan imperialismenya. Akan tetapi, Kerajaan Bone menentang pembaruan perjanjian Bongaya dengan tidak menghadiri pertemuan. Sikap ini mensyaratkan bahwa Bone tidak mengakui kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan. Usaha Bone untuk memengaruhi raja-raja yang lain untuk menentang kehadiran Belanda menjadi salah satu sebab timbulnya peperangan antara Bone dan pemerintah Hindia Belanda. Perang Bone I. Melihat situasi di Sulawesi Selatan, Van der Capellen kembali ke Batavia dan menyiapkan ekspedisi untuk menghukum Bone. Pada 15 Juli 1824, pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Hubert Joseph Jean Lambert de Stur tiba di Ternate. Ekspedisi ini terdiri dari ratusan tentara dengan meriam. Perang ini dianggap tidak berhasil karena Bone dapat menghancurkan beberapa pos pertahanan Belanda di Pangkajene, Maros, dan Ternate. Serangan Bone ini sempat menggelisahkan pemerintah Belanda di Makassar. Oleh karena itu, dikirimlah bala bantuan dari Batavia hingga daerah-daerah tersebut Bone dapat direbut kembali. Perang Bone II. Pada Perang Bone II yang berlangsung antara 1825 sampai 1835, Belanda melakukan tindakan-tindakan brutal. Jenderal Joseph van der Gun melancarkan ekspedisi yang terdiri dari 4.000 orang dengan 7 kapal perang dan 3 perahu meriam. Perkampungan yang berada di Sanjay dibakar habis dan pasukan Belanda berhasil masuk ibu kota Bone. Namun, Belanda gagal merebut pemerintah karena raja dan pembesar-pembesar kerajaan telah meninggalkan ibu kota untuk mengungsi ke pedalaman. Perang Bone II berakhir setelah raja menandatangani gencatan senjata yang kemudian disusul dengan perjanjian perdamaian. Perang Bone III. Setelah Perang Bone II, Belanda masih terus merongrong hak dan kekuasaan Raja Bone yang dianggapnya sebagai lawan yang membahayakan. Di pihak lain, rakyat Bone berjuang untuk merebut kembali wilayah kerajaan yang dicaplok oleh Belanda. Kedua hal ini dianggap sebagai penyebab terjadinya Perang Bone III pada 1859. Tokoh Perang Bone III adalah Letnan Jenderal Jan van Swieten yang pertama kali mendarat di Makassar pada November 1859. Perang ketiga ini sangat dahsyat dan Belanda harus melakukan 2 kali agresi militer. Agresi pertama dapat dianggap gagal karena banyak serdadu Belanda yang tewas dan terpaksa menarik diri ke Makassar. Namun pada agresi kedua, Belanda berhasil memaksa Bone bertekuk lutut pada 1860. Akhirnya hanya sebagian kecil dari wilayah kekuasaan Bone terdahulu dipinjamkan kepada raja untuk diperintah. Sementara wilayah lain yang sangat luas langsung berada di bawah kekuasaan gubernur Belanda, Raja Lapawawau Karayang Sigeri, yang berkuasa antara 1895 sampai 1905. Melakukan perlawanan terakhir terhadap Belanda, namun Lapawawau Karayang Sigeri menyerah pada 1905 dan sejak saat itu Bone secara resmi berada di bawah kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap bangsa Eropa, khususnya Belanda, yang paling terkenal adalah Perang Padri. Perang ini merupakan perlawanan bersenjata yang terjadi antara kaum Padri dan kaum adat, yang kemudian dilanjutkan dengan perlawanan terhadap Belanda yang mendukung kaum adat. Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838 berawal dari konflik internal antara kaum Padri
yang menginginkan pemurnian ajaran Islam di Minangkabau dan kaum adat yang masih mempertahankan adat istiadat mereka. Belanda memanfaatkan perpecahan antara kaum Padri dan kaum adat untuk menguasai wilayah Minangkabau. Tahapan perang. Tahap pertama 1803 sampai 1821. Kaum Padri dan kaum adat terlibat dalam pertempuran dengan kaum adat, akhirnya meminta bantuan Belanda. Tahap kedua 1822 sampai 1832. Perang berlangsung antara kaum Padri dengan Belanda yang bersekutu dengan kaum adat. Tahap ketiga 1833 sampai 1838. Kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda, namun akhirnya kalah karena kekuatan militer Belanda. Tokoh-tokoh perang. Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama Minangkabau yang memimpin perlawanan bersenjata melawan Belanda. Tuanku Rao, pemimpin Padri yang memiliki pengaruh kuat di daerah Pasaman. Tuanku Pasaman, pemimpin Padri yang berhasil membentuk pasukan dan mengusir pasukan Belanda. Tuanku Tambusai, pemimpin Padri yang memiliki basis di daerah Riau. Tuanku Nandreceh, adik Tuanku Imam Bonjol yang aktif dalam perlawanan. Dampak perang Padri. Runtuhnya kerajaan Pagaruyung, penyatuan kaum adat dan kaum Padri dalam perlawanan terhadap Belanda. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol dan tokoh-tokoh lain menjadi simbol perlawanan bangsa Minangkabau terhadap penjajahan Belanda. Perlawanan rakyat Lampung terhadap bangsa Eropa khususnya Belanda mencangkup Perang Lampu yang dipimpin oleh Raden Inten II yang berlangsung dari tahun 1850 hingga 1856. Perlawanan ini merupakan bagian dari resistensi yang lebih luas terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia. Perang Lampung. Pemimpin Perang Lampung dipimpin oleh Raden Inten II, keturunan Sunan Gunung Jati. Tujuan perlawanan ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Lampung dan menolak dominasi Belanda. Dukungan perjuangan Raden Inten II didukung penuh oleh rakyat Lampung. Penyebab perlawanan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi Belanda yang merugikan rakyat Lampung seperti pengambilan tanah dan pajak tinggi. Perlawanan Raden Inten II termasuk penggunaan persenjataan modern yang dibeli melalui perdagangan bebas dan bersenjataan tradisional seperti keris, badik, dan pedang. Akibat Perang Lampung berakhir dengan ditangkap dan dibunuhnya Raden Inten II oleh tentara Belanda yang dikirim dari Batavia.